Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat 42. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus dalam perjalanannya dan dia tiba di satu kampung. Dan di kampung itu ada seorang perempuan yang bernama Marta. Marta ini mempunyai seorang saudara perempuan yang lain yang namanya Maria. Dan Marta ini menerima Yesus di dalam rumahnya. Saudara, saat ini melalui firman Tuhan ini saya rindu kita belajar dari kedua orang ini untuk belajar apa yang terpenting dalam kehidupan ini, untuk memilih melakukan apa yang terpenting dalam kehidupan kita hari demi hari. Nah, di sini ada Marta. Ketika Yesus datang ke rumah Marta, maka Marta begitu sibuk. Itu yang dicatat oleh firman Tuhan. Dia sibuk sekali untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin karena dia begitu senang Yesus singgah di rumahnya, sehingga dia begitu sibuknya. Saya pikir itu baik. Di satu sisi Marta ini melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kenapa di dalam konteks ini sepertinya Yesus tidak terlalu setuju dengan apa yang dilakukan Marta, atau paling tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dilakukan Marta. Apa yang salah dengan Marta?
Apa yang salah dengan apa yang dia lakukan? Kalau dikatakan di ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Saya pikir sibuk melayani, sibuk mempersiapkan sesuatu, sibuk untuk melayani seseorang, itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita lihat ayat 41, Yesus berkata, Marta, Marta. Itu sesuatu, kata-kata itu saudara, itu satu penekanan bahwa apa yang dilakukan oleh Marta tidak sepenuhnya Yesus setujui, tidak sepenuhnya Yesus hargai. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang salah dengan diri Marta. Nah, saudara, di ayat 40 tadi, Marta begitu sibuk melayani sehingga ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi pada waktu itu Maria sedang duduk dekat Yesus, sedang Marta begitu sibuknya melayani. Nah, yang salah dengan Marta ini adalah yang pertama, di mana pada waktu dia sibuk, begitu sibuk melayani, dia datang kepada Yesus dan kemudian dia berkata kepada Yesus, tidakkah kau lihat aku begitu sibuk melayani? Suruh saudaraku membantu aku. Saudara, lihat peristiwa ini, di mana Yesus adalah tamu di rumah itu, sedangkan Maria adalah saudara dari Marta sendiri. Jadi apa haknya Yesus, otoritasnya Yesus untuk menyuruh Maria? Kalau kita pikirkan, artinya saudara, seharusnya Marta datang langsung ke Maria dan berkata, ayo bantu aku begitu sibuk. Apakah kamu tidak lihat aku begitu sibuk? Jadi yang salah dengan Marta ini sebenarnya adalah kenapa dia berbicara dengan Yesus. Secara psikologi sebenarnya kita bisa melihat kondisi itu, saudara, bahwa dia mau supaya Yesus tahu bahwa dia begitu sibuknya. Karena sebenarnya dia bisa langsung berbisik ke Maria, ayo bantu aku. Tapi dia ngomong ke Yesus dan dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Artinya dia mau bilang sebenarnya, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu peduli aku sibuk seorang diri? Artinya hargai. Dia ingin apa yang dilakukannya itu dihargai. Itu yang salah, bukan sibuknya dia, bukan giatnya dia, tetapi dia ingin apa yang dilakukannya itu dihargai. Seringkali dalam hidup ini, saudara, dalam segala aspek kehidupan kita, itu menjadi masalah. Kita ingin melakukan sesuatu atau kita sibuk melakukan sesuatu bukan dengan ketulusan, tapi ingin dihargai. Dan orang-orang yang punya kinerja seperti itu, saudara, tidak akan menjadi orang yang tekun melakukan apa yang dia kerjakan. Karena ketika satu saat, sama seperti Marta, ketika dia lihat tidak ada yang menghargai, maka dia jenuh, maka dia bosan. Seharusnya orang yang mau berhasil dalam hidup ini, saudara, bukan supaya orang menghargai, tapi dia memang melakukan itu karena dia tahu itu sesuatu yang berguna, itu sesuatu yang bermakna, itu sesuatu yang akan berdampak, bahkan itu sesuatu yang akan berhasil ke depan, sekalipun saat ini belum ada orang yang memperhatikan dan melihat. Jadi saudara, dari Marta ini yang pertama kita bisa belajar adalah kerjakan sesuatu dengan tulus, bukan supaya dihargai oleh orang lain. Dan yang berikutnya lagi kita akan melihat ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Jadi pada waktu Yesus datang, saudara, Yesus tidak menuntut apa-apa sebenarnya, dan dia juga tidak mengharapkan apa-apa. Bahkan bagi dia lebih baik Marta tidak sibuk. Dia berkata satu saja yang perlu. Artinya wajar kalau Yesus datang dan akhirnya Marta menyuguhkan sesuatu, tapi satu macam saja, satu jenis saja sudah cukup. Nggak usah begitu sibuknya melakukan begitu banyak hal. Bagi Yesus bukan itu yang penting. Tapi Yesus menegaskan di ayat 41 tadi, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Artinya apa, saudara? Yang kedua, kita bisa belajar dari Marta ini bahwa terlalu banyak orang-orang yang sibuk untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Begitu sibuknya dan meluangkan waktu, tenaga, potensi, biaya dan sebagainya untuk sesuatu yang tidak terlalu penting dalam kehidupan. Itulah Marta. Yesus berkata satu saja cukup.
Kenapa kamu begitu khawatir? Kenapa kamu begitu susah, sibuk? Aku tidak menuntut apa-apa, satu saja cukup. Atau mungkin kalau di dunia sekarang, udahlah air putih saja cukup. Satu hal saja cukup. Tetapi kamu begitu sibuk dengan banyak hal. Jadi bisa kita bayangkan pada waktu itu Yesus sambil geleng-geleng kepala, saudara. Dia berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukankah dalam hidup ini, saudara, terlalu banyak kehidupan kita tidak maksimal karena kita terlalu banyak sibuk untuk sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Mari kita koreksi hidup kita. Mungkin dalam bisnis saudara, mungkin dalam pekerjaan saudara, mungkin dalam relasi saudara, atau apapun itu. Perhatikan, adakah saudara sedang mengerjakan sesuatu yang penting, atau jangan-jangan energi saudara, waktu saudara, dan banyak hal terbuang untuk sesuatu yang tidak penting. Dan kalaupun saudara berhasil melakukan itu, tidak akan berdampak apa-apa. Sekalipun pada waktu itu Marta menyuguhkan begitu banyak hal di depan Yesus, karena bukan itu yang dia mau, bukan itu yang dia tuntut. Satu hal saja bagi dia sudah cukup. Maka bagi Yesus itu bukan sesuatu yang spektakuler, itu bukan sesuatu yang wah, itu bukan sesuatu yang penting, karena bukan itu yang dia mau. Itu dua hal yang menjadi kesalahan Maria, yang bisa kita belajar, mengoreksi. Kita gunakan itu untuk mengoreksi kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian saudara, kita akan belajar dari Maria. Maria mendapat pujian dari Yesus, di mana ayat 42 bagian terakhir Yesus menegaskan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sedangkan Maria mendapat pujian dari Yesus, di mana Maria ini telah memilih bagian terbaik, telah melakukan bagian terbaik, telah memutuskan untuk sesuatu yang terbaik. Hidup ini singkat, saudara. Hidup ini sementara, dan hidup ini juga hanya sekali. Harusnya kita gunakan hidup ini untuk hal-hal yang terbaik. Kalau ada pilihan, ada yang sama sekali tidak berguna, ada pilihan yang berguna, dan ada pilihan sangat berguna, maka seharusnya kita memilih melakukan hal-hal yang sangat berguna dalam hidup ini, karena hidup ini singkat, karena hidup ini sementara. Demikian waktu itu Yesus datang ke rumah itu. Yesus datang hanya sebentar di situ, dan Maria tahu hal itu, saudara, sehingga dia mengambil waktu itu, menggunakan waktu itu untuk sesuatu yang terbaik. Dan benar saja, Yesus menegaskan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya, saudara, bahwa apa yang dilakukannya itu, bagian yang terbaik yang telah dikerjakan itu, akan ada upah bagi dia, akan ada hasil bagi dia, akan ada dampak bagi dia, akan ada profit bagi dia ke depan. Demikian juga kalau dalam hidup kita, kita memilih bagian yang terbaik, melakukan hal-hal terbaik, memutuskan hal-hal terbaik, mengerjakan hal-hal terbaik, kita akan menerima apa yang terbaik juga, hasil yang terbaik juga. Itulah yang dilakukan oleh Maria yang bisa kita belajar. Nah, sekarang saya rindu kita belajar dan renungkan, ketika Tuhan berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik, apa itu, saudara? Di ayat 39 tadi dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Maria telah memilih hal terbaik, bagian yang terbaik. Itu ditegaskan oleh Yesus. Dan apa bagian terbaik yang telah dilakukan oleh Maria? Yaitu Maria duduk dekat kaki Yesus. Jadi waktu itu bagian terbaik yang dilakukan oleh Maria adalah duduk dekat kaki Yesus, dekat dengan Yesus di dalam waktu itu, di dalam peristiwa itu. Di mana peristiwa itu Maria tahu itu hanya akan sebentar Yesus datang ke situ, sehingga dia gunakan waktu itu untuk dekat dengan Yesus. Dalam hidup kita, saudara, ada begitu banyak hal yang mungkin penting, tapi hal yang terpenting yang harus kita ambil dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah dekat dengan Yesus. Marta karena sibuk untuk hal-hal yang tidak penting, akhirnya
melupakan, mengabaikan kedekatan dengan Yesus. Jangan sampai saudara, dalam hidup ini kita begitu sibuk untuk hal yang tidak penting, sampai kita lupakan kedekatan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan saudara rusak karena hal-hal tidak penting. Dan yang kedua saudara, selain dia duduk dekat dengan Yesus, kalimat itu berkata Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Hal kedua yang menurut Yesus bagian yang terbaik yang telah dipilih dan telah dilakukan oleh Maria adalah selain dia dekat dengan Tuhan, dia juga mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Bahkan dikatakan terus mendengarkan perkataannya. Dia rindu perkataan Tuhan, dia haus perkataan Tuhan. Dia terus mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Dan Yesus berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik. Mendengarkan, merindukan, haus akan perkataan Tuhan. Saudara, saya rindu setiap saudara menjadi pribadi-pribadi yang selalu rindu akan firman Tuhan. Kenapa channel ini dibuat saudara? Channel ini dibuat supaya saudara dibekali oleh firman Tuhan. Channel ini dibuat secara ekspositori, di mana firman Tuhan yang kita bahas itu bukan berdasarkan apa yang saya pikirkan saudara, tetapi benar-benar berasal dari ayat-ayat firman Tuhan. Kalau saudara lihat semua video-video di dalam channel ini, saudara akan menemukan bahwa firman Tuhan yang dibahas itu bukan sesuatu yang berasal dari pikiran, tetapi benar-benar apa yang ada dalam firman Tuhan. Ketika Yesus berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik, jelas di situ disebutkan bahwa bagian terbaik itu adalah Maria duduk dekat kaki Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Dan yang kedua, terus mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi channel ini dibuat untuk memperlengkapi saudara, untuk terus setiap hari mendengarkan perkataan Tuhan, karena itu bagian yang terbaik yang bisa saudara lakukan dalam hidup saudara. Itu sebabnya saudara, kerinduan saya, saudara jadikan channel ini menjadi channel renungan harian saudara setiap hari. Dan kalau saudara rindu ada renungan malam juga, maka silakan saudara cari channel audio Alkitab. Maka di sana saudara akan temukan renungan malam yang dibuat dengan model ini saudara, di mana firman Tuhan dijelaskan dengan metode ini, metode ekspositori. Puji Tuhan saudara, terus rindukan firman Tuhan. Jadikan channel ini menjadi channel renungan harian saudara setiap hari. Kalau saudara belum subscribe, silahkan di subscribe supaya setiap hari saudara mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini. Biarlah saudara memilih hal terbaik di dalam kehidupan saudara. Sama seperti Maria, mari kita memilih yang terbaik. Itu yang dikatakan Yesus. Dan yang terbaik yang bisa kita pilih dalam hidup ini adalah selalu dekat dengan Tuhan dan selalu rindu akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Rindukan terus firman Tuhan dan dekatlah dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jalin hubungan keintiman dengan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini jalani hidup saudara dengan berjalan dekat dengan Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan saudara hari ini. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan memulai aktivitas kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka.
sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai
PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil.
Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan. Namanya Yesus, Yesus, ku panggil Kau Yesus, serukan Yesus, Yesus. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
Engkau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Di hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia,
Bapa-Ku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Ini ku berseru Bapa, Kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapa-Ku. Kaulah